pasti hidupnya dibaharui. Tidak sekedar ketika dia beribadah kelihatannya antusias, bahkan mungkin air matanya turun, tapi yang terpenting bukti ketika Yesus bangkit, kubur kosong adalah bukti, dan murid-murid Maria Magdalena adalah saksi bahwa Yesus tidak ada lagi di sana. Orang percaya yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus, apa buktinya? Hidupmu berubah. Katakan, hidupku berubah. Bagaimana dimulai hidup kita berubah? Dari hati kita yang baru. Amin. Kalau tidak, kita kembali kepada sikap cara hidup yang lama. Padahal kita sudah dibayar lunas. Harganya sangat mahal. Sebab bukan dengan barang pada engkau ditebus, tapi dengan darah anak domba. Anak domba Paskah, anak daripada raja dan segala raja. Hari ini saudara dan saya, apa yang membuktikan hidup kita, hati kita perlu dipulihkan. Saya mau mengajak saudara di hari Paskah ini, di perayaan Paskah ini, buka Alkitab Amsal pasal ke-16 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang memuji hati. Kita manusia pada umumnya selalu merasa benar. Yang salah itu seringkali orang yang di samping sebelah. Tidak banyak orang yang mau bisa belajar untuk terbuka hidupnya, untuk dipulihkan. Dalam quote berkata, awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Tapi banyak orang susah untuk mengakui kesalahan, tapi justru menyudutkan orang lain. Alkitab berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ada banyak orang sudah bahkan hati melayani, tapi tersinggung sedikit sudah menjadi masalah besar. Ada banyak orang sudah aktif dalam kebaktian, sudah jauh membayar harga untuk beribadah, tapi oleh karena sesuatu perkara kecil pun bisa menjadi perkara yang besar. Kenapa? Karena hatinya tidak dibaharui. Hatinya masih hati yang lama, yang suka membenarkan diri. Tapi hari ini saudara, kita semua mau berubah di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Kenapa? Karena awal dari pemulihan hatilah hidupmu diubahkan dan hidupmu memancarkan terang Tuhan. Amsal pasal yang keempat ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kau bangun hari lepas hari di dalam hidupmu, apakah kehidupan yang kekal atau kehidupan yang sementara? Yang kau bangun dalam hidupmu hari lepas hari, apakah kehidupan atau kegelapan?
saudara. Ini pusatnya, saudara. Bahwa dari sinilah akan ada kontrol, ada saing. Apapun yang kau lakukan sesungguhnya di dalam hati ini ada saing. Persoalannya sekarang, peduli nggak kita, nakakkan nggak kita, pekan nggak kita, sesungguhnya Tuhan sedang berbicara di dalam hati. Atau jangan-jangan kita mengabaikan. Kita bangun hidup kita hari lepas hari, persahabatan kita, pertemanan kita, cara kerja kita adalah kerja yang untuk sementara atau untuk yang kekal. Kenapa ada orang tiba-tiba kelihatannya ramah bagus? Karena dia desain, sesungguhnya itu hanyalah perangkap dari sejahat. Pada akhirnya dia menjadi penipu ulung. Ada nggak penipu yang akan memberikan dari awal dia ngomong aku ini penipu, mari percaya sama saya, ada nggak? Nggak tahu. Pertama-tama yang dilakukan adalah seperti dia menepati janji. Terbuailah hatimu. Tapi sesungguhnya orang yang hidupnya dipulihkan Tuhan, hatinya yang dibaharui Tuhan, akan mendapatkan saing. Ini orang kelihatan baik, tapi apa yang membedakan orang yang di dalam Tuhan ada saing? Aku gak damai sejahtera loh melihat orang ini, walaupun kelihatannya baik. Itu saing. Kenapa kita sering terjebak dalam kehidupan kita? Karena kita mengabaikan saing dari Tuhan. Nah, hari ini saudara dan saya harus belajar bahwa semua kehidupan yang kita jalani ini mulailah dari sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Di Alkitab sesungguhnya hati ini ibarat mata air, saudara. Kalau mata air ini sumbernya bersih, maka bersihlah air yang akan mengalir. Tapi kalau sumbernya kotor, pasti air yang dialirkan adalah kotor. Dalam perjanjian lama, kemarin kita sudah membahas bahwa awal daripada rencana Tuhan dialah serupa dengan gambar daripada Tuhan. Dia ingin merestorasikan kembali supaya keserupaan dengan Tuhan itu kembali dalam hidup kita oleh karya salib Tuhan. Dikembalikan, dibaharui. Tapi dalam perjanjian baru, orang yang menerima Yesus Kristus Tuhan, hidupnya dipulihkan, dimulai daripada hati yang baru. Ketika hati kita dipulihkan, hidup kita pasti berubah, saudara. Apa sesungguhnya yang kita mau belajar dari sikap hati ini? Yang harus dijaga hari lepas hari, saudara. Jangan-jangan kita tidak mengelola dengan baik hati kita, sehingga mudah tercemari, sehingga mudah kita rusak. Kalau hati kita tak beres, hati kita bermasalah, maka muaranya, hasilnya pun akan bermasalah terus. Tapi kalau hatinya bersih, hidupnya gak bisa terganggu oleh karena luarnya. Di Alkitab, seorang bernama Daud
dari sejak kecil, dari sejak mudanya, hatinya rindu melekat sama Tuhan. Kenapa gereja ini mengajarkan DNA doa pujian penyembahan? Karena disitulah membangun hubungan relasi dengan surga. Orang yang membiasakan dirinya berdoa, memuji, menyembah, hidup hatinya setiap hari dibaharui. Ketika ada persoalan, ada tantangan tidak merusak hatinya. Ketika ada ujian, persoalan, bahkan ada kesulitan hidup yang dihadapi, kesulitan tidak menimpa dan bahkan tidak merusak kehidupan kerohaniannya. Sama halnya dengan Daud. Daud dari sejak kecil, saudara tahu, secara kekeluargaan orang ini tidak diperhitungkan. Kalau saudara sering baca Alkitab tentang perjalanan Daud, saudara tahu waktu Nabi Tuhan memanggil semua kakak-kakak dari orang-orang keluarga dari Israel, manakah anak-anak? Saudara tahu apa yang terjadi? Ditunjukkanlah anak-anak yang luar biasa, yang tinggi perawakannya semuanya. Satu yang dilupakan, saudara, Daud. Gak diikutkan, gak dipanggil, karena menurutnya orang yang dipilih ini yang perawakannya cakap, kuat, perkasa. Lalu Samuel bertanya, masih ada kan? Kok sepertinya relasi dengan surga, dengan Tuhan, orang-orang yang ditampilkan belum sesuai dengan petunjuk dari yang di atas. Oh, masih ada satu orang, dia masih di luar sana. Dia sedang mengarut domba. Dia gembala yang biasa saja. Apa yang terjadi, saudara? Coba panggil dia, main tak? Aku mau melihat dia. Saudara tahu, kalau kita manusia dari diri kita, orang tua saja sudah gak menganggap kita. Betapa seringkali kita mudah tawar hati, bukan? Keluarga kalau gak anggap kita sudah gak nyaman hidupnya, bukan? Daud, dia tidak menyerah. Daud tidak tawar hati. Kenapa? Karena dia harmoni selalu dengan Tuhan. Sampai sisi menangkap, saudara. Kenapa dia bisa harmoni? Karena hatinya beres di hadapan Tuhan. Kalau tidak, gak bisa. Tiba-tiba ketika dia dipanggil, Roh Tuhan berbicara. Ini yang ajaib, saudara. Kehadiranmu, kehadiran kita dimanapun berada, ketika saudara dan saya hatinya beres di hadapan Tuhan, tiba-tiba hadirat Tuhan bisa datang. Katakan amin. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan bisa nyata di tempat itu di mana saudara hadir. Katakan amin. Saya percaya tempat tinggalmu, tempat bekerjamu harus berubah, berbeda ketika anak-anak Tuhan hadir di sana. Itu kata kunci, saudara. Terbukti ketika Daud datang, Roh Tuhan berbicara, yang ku mau adalah yang satu ini. Luar biasa, bukan? Kenapa? Karena hati Daud harmoni dengan Tuhan sendiri. Apa yang mau kita belajar? Oh, sesungguhnya dari hati saudara, dari hidup saudara akan ada dampak yang luar biasa ketika hatimu, hidup kita melekat sama Tuhan. Biar bagaimanapun, kalau hati kita beres di hadapan Tuhan, hidup kita pasti berubah. Atas sikap karena hati ini, perkataan saudara akan sangat berpengaruh.
45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ternyata hati ini adalah seperti perbendaharaan. Apa yang keluar dari kata-kata kita hari lepas hari ditentukan. Ini meluapnya dari hati, saudara. Nah, sekarang cek perkataan yang keluar dari mulut kita, apakah membangun? Perkataan yang keluar dari mulut kita hari lepas hari, apakah memberkati? Perkataan yang keluar dari mulut kita, apakah mengayomi? Perkataan yang keluar dari hati kita hari lepas hari, apakah memberkati? Apakah nyanyian pujian yang keluar dari kita? Semua ditentukan oleh apa? Hati, perbendaharaan yang kita isi hari lepas hari. Alkitab berkata, hati yang baik, maka barang yang baik akan keluar dari perkataannya. Tapi perbendaharanya yang jahat, karena barang-barang yang jahat yang ada di dalam hati. Saudara mau perkataan kita berubah hari ini? Boleh lambaikan tangan, saudara. Perkataan kita mau berubah? Setiap pagi yang keluar dari perkataan kita, saya bisa lihat orang, kalau orang ngomong, tiba-tiba dia berupaya dengan baik, dia kemas dengan baik, tapi sesungguhnya hatinya berbeda. Pasti akan tergelincir kata-katanya. Kenapa? Karena udah kebiasaan sekarang. Kebiasaan ngomong gak baik. Dan suatu saat tiba-tiba dia datang. Kalau orang menista dia, maka yang keluar aslinya akan keluar pula. Kalau perkataan yang baik datang, hati semua orang bisa terima. Tapi kalau orang yang tidak baik datang pada kita, respon balik kita apa? Apakah saudara mengucapkan respon yang benar, sikap hati yang benar atau tidak? Amin, saudara. Amin, saudara. Ini perkataan sangat ditentukan dari sikap hati. Yang kedua, kita mau melihat Mazmur pasal 31 ayat 10. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesat, karena sakit hati menghidap mataku, menabrak dalam jiwa dan tubuhku. Ayat 11. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun ulurku dalam keluh. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Sikap hati sangat menentukan kesehatan kita, saudara. Beberapa bulan masih bulan ini, saudara, saya ini pertama kali saya check up yang lengkap di Kuala Lumpur. Kebetulan ada untuk pastor, untuk hamba Tuhan dikasih saya check up. Dan Pastor Wilson, ketua BPLN, memberi saya notes tanggal 20 bisa untuk check up. Waktunya bisa, saya bilang siap. Ketika dicek, hasil daripada general check up-nya adalah baik semua. Karena saya sudah berpikir, waduh gimana ini? Kesehatan kita sangat ditentukan oleh sikap hati. Kalau hatimu nggak beres, hatimu nggak baik, kesehatanmu mudah terganggu, saudara.
Saya pernah ada konflik dengan salah satu abang saya. Dia seorang pendeta juga. Dan apa yang terjadi? Saya lihat sudah makin lama tak akan ada rekonsiliasi. Sebenarnya bukan karena saya mau ribut atau bermasalah, tapi ada waktu itu kesepakatan yang berubah, sehingga waktu itu bersama-sama semua sepakat berbeda dengan yang satu ini. Lalu saya diusulkan untuk kita sepakat. Saya bilang sepakat untuk apa? Untuk baik kan? Ya, untuk baik supaya berubah. Oke, kalau untuk berubah saya oke. Kami 9 bersaudara-saudara. Saya tunggu waktu tidak ada perubahan. Dan apa yang terjadi? Saya ambil keputusan. Saya harus berdamai dengan siapapun. Alkitab berkata, kalau itu tergantung kamu, berdamailah dengan semua orang. Saya tinggal di Jakarta, saya tahu dia ada di Bali. Saya terbang ke Bali, saya jumpai dia. Sejak jumpa, saya dimarah-marahin terus. Saya ada paling bungsu, saudara. Saya dengar saja berjam-jam saudara saya dimarah-marahin. Tapi saudara tahu tak respon saya? Di hati kecil saya ngomong, yang abang saya marahin sebenarnya bukan diri saya sendiri, tapi dirinya juga, karena DNA saya dengan DNA dia salah. Yang kedua, yang saya ambil dalam kondisi keadaan yang kita dimarah-marahin, dipersalahkan, diomongin, berjam-jam, saya berkata, abang tahu kan saya tidak akan menjawab. Dan kalau saya jawab juga, apa artinya saya membantah abang? Tidak apa-apa. Semua pendapat abang, pernyataan abang saya terima. Saya juga bukan untuk datang membenarkan diri, tapi hati saya mau berdamai dengan abang. Dua hal ini yang menjadi pegangan saya. Apa yang terjadi, saudara? Dan sampai 3 jam pertemuan itu, yang dia marah-marahin saya. Sejak itu sampai sekarang, kami kompak kembali. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kenapa? Karena lagu saudara berkata tadi, karena salib Yesus, darah Yesus sudah menebus saya. Ngapain hati saya dirusakkan dengan perkara-perkara yang sia-sia? Ada banyak orang yang bisa berdamai dengan saudara. Masih ada di tempat ini? Masih ada di tempat ini, saudara? Oleh karena harta ke, oleh karena apapun, oleh karena sesuatu, apapun namanya, saya hari ini mau mengajak saudara, berdamailah dengan saudara. Saya ngomong ini karena saya hidup. Saya waktu kuliah pernah salah satu abang saya sibuk menyalahkan saya terus. Saya terus disalah-salahkan di hadapan saudara, di hadapan orang tua. Jengkel kan hati ya? Kalau dipuji semua mau kan? Tapi kalau disalahkan, kita mau saudara disalahkan di depan orang, di depan saudara kita. Kadang-kadang tidak mau, saudara. Saya sampai jengkel. Tapi tahun 1998, hati saya dilawat Tuhan. Hati saya disentuhkan Tuhan. Saya khotbah ini karena saya alami hidupku diubah Tuhan. Hatiku
Sejak itu saya berdamai dengan abang saya sampai sekarang, yang dulu suka ngomongin saya. Kenapa saya ngomong ini sama saudara? Kenapa gereja kita menjadi lemah? Karena hati kita dirusak oleh dunia ini. Kenapa seringkali kita tidak bisa menang terhadap dosa dan dunia ini? Karena hatimu dicemari oleh persoalan, permasalahan, sakit hati. Coba share, saudara dikasih oleh Tuhan di Google sakit hati, maka semua kelompok sakit hati akan kumpul di sana. Betul tidak? Betul tidak? Nah, orang yang sakit hati sedangnya kumpul dengan orang yang sakit hati. Tapi di tempat ini, di gereja ini, tidak ada lagi yang sakit hati. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena apa? Karena ada darah Yesus yang mengubahkan kita. Tepuk tangan bagi Raja kita, saudara. Amin. Bukti bahwa kita berubah, orang lain lihat hatimu dibaharui. Kesehatan itu penting. Apapun yang kau cari, yang kita dapatkan, kalau kita nggak sehat, nilainya nggak akan ada. Kenapa kita bisa sehat? Karena Tuhan menjamah hati kita. Hati. Saya juga tidak pernah sakit, saudara. Bukan saya katakan, oh mulai hari ini tidak, kalau ada sakit berarti dosa hidupmu belum, engkau belum dilawan Tuhan, belum mengalami kuasa Tuhan. Bukan soal itu, saudara. Yang saya maksudkan adalah segala penyakit apapun yang ditimbulkan oleh sakit hati akan susah disembuhkan. Itu yang mau saya maksudkan. Saya pernah sakit, saudara. Berbulan-bulan saya tanggung penderitaan, sakit di dalam tubuh saya, di belakang saya seperti ditarik, seperti karet, sakit sekali, penderitaan yang luar biasa. Bayangkan orang sebesar ini bisa nangis kalau kabur sakit itu. Tapi apa kabar baiknya? Karena aku tahu Yesus itu baik buat saya. Saudara, ketika sakit itu datang, tidak membuat saya tawar hati. Ketika kesulitan ada, penyakit itu dalam tubuh saya, sengsara itu ada dalam diri saya tidak makin lemah bersama Tuhan. Justru saya makin teguh, karena aku tahu semua dalam rancangan Tuhan yang besar. Pada waktu itu berbulan-bulan saya jumpa dokter, semua dianggap, semua proses yang saya ikuti. Pada akhirnya saya pas pelayanan ke Amerika, saya disembuhkan Tuhan. Mama yang luar biasa itu, saya dicabar, dibuat Tuhan bantu. Padahal ada penderitaan yang luar biasa saya alami. Dan saya ambil katakan pada Tuhan, Tuhan bukan saya takut mati, tapi kalau Tuhan mau sembuhkan, tidak ada barang mustahil buat Tuhan. Dan kalau aku mau mengalami kuasa kebangkitan Kristus, tidak ada perkara yang susah bagi Tuhan. Karena itu saya putuskan malam ini, saya berdoa, saya berkatakan dengan iman, apapun keputusan Tuhan dalam hidup saya mau tidur. Dari sejak itu 2018 sampai sekarang, sakit itu tidak datang lagi, saudara. Kenapa? Karena karya salib Yesus ada buat saya. Penderitaan bisa datang, saudara. Kesulitan bisa datang, tapi tidak membuat kita tawar hati. Kenapa? Karena Yesus menjamah, mengubah hati kita. Katakan amin, saudara. Yang ketiga, saudara, bahwa sesungguhnya ketika kita dalam perkataan tadi, kesehatan kita, ketika kita bisa mengalami kuasa kebangkitan, hati kita dipulihkan, kita akan bisa menerima diri kita dengan betul. Mazmur pasal 129 ayat 14 berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat.
direndahkan. Orang yang tertolak, saudara, luar biasa sakit. Di masa perang ada satu cerita yang saya baca dalam satu rubrik. Seorang anak telepon ayahnya, "Papa, saya mau pulang." Karena itu masa perang. Anak ini lapor, "Saya mau pulang, Papa." Ayahnya mendengar kabar itu senang hatinya. Wah, anakku masih hidup. Anak ini berkata, "Pak, aku pulang tapi tidak sendiri. Aku pulang ada bersama dengan seorang teman yang sakit. Kakinya sudah patah, tangannya sudah patah. Aku akan datang pulang bersama dengan dia." Ayahnya ngomong sama dia, "Nak, kalau kamu pulang, aku senang. Tapi janganlah bawa orang menjadi beban. Karena kalau dia kakinya patah, tangannya patah, itu membuat susah, nak. Jadi tolonglah, kau pulang datang sendiri saja, jangan dengan orang yang bermasalah, yang menambah urusan." Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba anak ini menunduk telepon kepada ayahnya. Anak muda ini memutuskan untuk tidak menyambung lagi teleponnya. 3 hari berikutnya terdengar kabar dia dihubungi oleh polisi dan dia berkata, "Bapak, kau jemput anakmu ada di airport. Anakmu telah mati. Saya melihat identifikasi bahwa engkau adalah orang tuanya. Tanda dirinya bahwa kau adalah keluarganya." Ayahnya terbang ke tempat di mana airport, di mana seharusnya dia pulang. Lalu apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba ketika dibuka bungkusan orang yang sudah mati ini, dia baru sadar dengan perkataan waktu di telepon bahwa anak yang menelepon dia adalah anak yang kakinya sudah patah, tangannya sudah patah. Bahwa anak teman yang disebut oleh anaknya sesungguhnya adalah dirinya sendiri. Tapi dia membuat satu kata kiasan, "Aku mau pulang bersama teman yang sudah tidak lengkap lagi kakinya dan tangannya." Betapa sakitnya orang ditolak. Berapa banyak kita merasa ditolak, dihindari orang, tidak menerima. Tapi dengar baik, apa yang membuat pekerjaan Yesus sampai kepada garis akhir? Apa? Ketika dia melaksanakan dengan taat apa yang dia kerjakan, ketika dia datang ke Sungai Yordan. Di Sungai Yordanlah ada proklamasi dari surga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya hatiku berkenan." Yesus mendapat satu klaim dari Bapaknya, dia dikasihi dan dikenal. Dan saya percaya kalau Yesus dikasihi dan dikenal,
Oleh karena kita menerima akan karya salib, sama dengan saudara dan saya diterima oleh Bapa di sorga. Kita diterima karena apa? Ada karya salib, ada pembebasan, ada pelepasan, ada pengampunan yang Yesus sedang kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Katakan amin, saudara. Sehingga hari ini kita bukan lagi manusia yang tertolak. Kita menjadi manusia yang disambut dan diterima. Karena apa? Karena Tuhan yang ngomong sendiri, engkau berharga di mataku. Katakan amin. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya pernah melihat satu survei anak-anak dalam survei itu yang disebut ketika orang tuanya berkata, aku menyambut, aku mengasihimu, aku menghargaimu, menerima anaknya dengan baik. Saudara tahu, anak-anak itu yang sejak kecil dia disambut oleh ayahnya, dihargai oleh ayahnya. Dalam survei itu, anak-anak seperti itu yang cepat melejit berhasil. Tapi anak yang tertolak biasanya, anak yang disingkirkan biasanya susah untuk bangkit. Tapi hari ini saudara dan saya sudah diterima Yesus dengan materai kematian dan kebangkitannya. Supaya apa? Supaya seharusnya kita dalam dosa, hidup dalam dosa, sekarang kita menjadi hidup yang menjadi manusia yang baru. Katakan amin, saudara. Amin, saudara. Saudara menjadi manusia yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sehingga hatimu tidak lagi terluka, hatimu tidak lagi terbebani oleh banyak perkara dunia ini. Masalah bisa datang, tapi hatimu tetap melekat sama Tuhan. Daud disebut Tuhan, dikenal dan dikasih. Daud bukan tidak punya salah, bukan tidak punya dosa, tapi karena dia mau melekat sama Tuhan, hidupnya dikenal oleh Tuhan. Hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu saudara dan saya semuanya seperti Alkitab katakan, apa yang bisa mengubahkan kita, pertama yang harus kita lakukan adalah bertobatlah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Aku mau dibaharui, aku mau direstorasi, aku mau dipulihkan. Yang kedua, percayalah kuasa kebangkitan Kristus